Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Nur Shadiq. Saya mahasiswa semester 7 Institut Agama Islam Tazkiyah. Yang mana pada kesempatan kali ini saya akan membuat satu video guna memenuhi tugas dari mata kuliah Finansial Teknologi. Video kali ini saya akan membahas 3 modul utama, yang mana pembahasan kali ini dari 3 modul itu masih ada keterkaitan dengan pembahasan mata kuliah sebelumnya, yaitu Disruption Innovation. Nah, di dalam 3 modul ini sangat berkesinambungan dengan teori dari Disruption Innovation. Nah, teman-teman, tahu nggak 3 modul itu apa aja yang masih berkaitan dengan Disruption Innovation? Nah, maka di sini saya akan jelaskan dan sebutkan 3 model penting dalam pembahasan sebelumnya. Modul yang pertama itu ada Spontaneous Deregulation. Modul yang kedua itu ada Theory of Planned Behavior atau yang biasa kita sebut dengan TPB. Modul yang ketiga itu ada Teori Acceptance Model atau yang biasa kita sebut dengan TAM. Dalam modul yang pertama, yaitu adalah Spontaneous Deregulation, saya akan jelaskan apa itu. Nah, Spontaneous Deregulation adalah fenomena di mana regulasi atau aturan dalam suatu sektor atau industri mengalami penurunan atau pengurangan secara alami tanpa campur tangan aktif dari pemerintah. Ini bisa terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama itu ada perubahan dalam lingkungan ekonomi, kemudian yang kedua itu adanya inovasi dari teknologi, kemudian yang ketiga itu ada tekanan dari pelaku pasar, bahkan yang keempat itu ada evaluasi kebijakan yang efektif. Nah, deregulasi spontan dapat muncul sebagai respon terhadap perubahan lingkungan atau kebutuhan pasar itu sendiri. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari modul yang pertama, yang bukunya itu lumayan tebal ya, kita dapat simpulkan bahwasanya Spontaneous Deregulation itu mengacu pada pengurangan atau penghapusan regulasi secara alami dalam respon terhadap perubahan ekonomi atau pasar. Pemahamannya ya, kalau kita bisa paham, jadi Spontaneous Deregulation itu terjadinya inovasi baru terhadap pelaku pasar yang mana hukum dari inovasi tersebut itu belum ada gitu. Jadi pemerintah dipaksa untuk membuat satu regulasi yang dapat mengatur inovasi tersebut sehingga kemanfaatannya itu bisa diterima oleh semua pelaku pasar. Kemudian modul yang kedua tadi ada Theory of Planned Behavior atau TPB. Nah, maksud dari teori TAM itu adalah sebuah teori psikologi yang digunakan untuk memahami perilaku manusia yang terencana, khususnya dalam konteks penerimaan teknologi. Teori ini menyatakan bahwa niat untuk melakukan suatu perilaku dipengaruhi oleh 3 faktor utama. Yang pertama, itu ada sikap individu terhadap perilaku tersebut. Yang kedua, ada norma sosial yang memengaruhi mereka. Dan yang ketiga, ada persepsi atas kontrol diri dalam melaksanakan perilaku tersebut. Kemudian, niat itu memprediksi perilaku sebenarnya. Nah, kesimpulan dari modul kedua itu menjelaskan bahwa niat individu untuk melakukan suatu perilaku itu dipengaruhi yang pertama oleh sikap, yang kedua norma sosial, dan yang ketiga adalah persepsi kendali diri. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwasanya ketika seorang individu ingin melakukan suatu perilaku, maka
Perilaku tersebut itu diindikasi oleh 3 faktor tadi, yaitu sikap, norma sosial, dan persepsi kendali diri. Kemudian, pembahasan yang dari modul ketiga, yaitu teknologi acceptance model atau yang kita sebut dengan TAM, itu adalah kerangka kerja yang mendalam untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan individu terhadap teknologi. Model ini berfokus pada 2 konsep utama. Yang pertama itu ada persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi kegunaan teknologi. Nah, TAM ini menyarankan bahwa kedua persepsi ini memengaruhi niat individu untuk menggunakan teknologi yang kemudian memprediksi perilaku nyata penggunaan teknologi. Faktor-faktor seperti pengalaman sebelumnya, pengaruh sosial, dan akses fisik juga dapat memoderisasi hubungan ini. Nah, kesimpulannya, dalam modul yang ketiga ini, yaitu teknologi acceptance model atau TAM, yaitu adalah berfokus pada persepsi kemudahan penggunaan dan kegunaan teknologi itu sendiri yang terinovasi sebagai faktor utama yang memengaruhi niat dan perilaku penggunaan teknologi. Ini jadi yang modul ketiga ini masih ada kaitannya dengan modul yang kedua tadi, yaitu TPB. Kalau TPB itu lebih mendeskripsikan bagaimana perilaku dari individual, sedangkan yang modul ketiga ini lebih terfokus kepada penerimaan inovasi tersebut, khususnya teknologi. Nah, kenapa sih kita membahas tentang 3 model teori ini? Gunanya apa sih gitu? Nah, gunanya itu untuk memahami bagaimana perilaku manusia terbentuk, baik dalam konteks regulasi ekonomi, penggunaan teknologi, atau tindakan yang terencana secara umum. Dengan adanya teori atau 3 modul ini, itu menjadi sebuah landasan yang membantu para peneliti dan praktisi untuk merancang strategi yang lebih efektif dan memahami mengapa orang menerima atau menolak perilaku atau perubahan yang terjadi seiring berkembangnya zaman. Nah, meskipun ketiganya ini adalah model yang digunakan untuk menjelaskan perilaku atau perubahan, tetapi mereka bekerja dalam domain yang berbeda dan memerlukan pendekatan yang berbeda pula dalam pemahaman dan analisis, sehingga butuh yang namanya korelasi-korelasi atau variabel-variabel yang pendukung supaya hasil yang didapatkan juga lebih akurat. Baik, mungkin demikian pembahasan yang bisa saya sampaikan dan jabarkan kepada para penonton semua. Semoga ada manfaatnya. Jika ada kesalahan, itu adalah mutlak dari saya. Jika ada benarnya, itu mutlak datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.